Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai sistem koloid. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang kedua yaitu mengelompokkan jenis-jenis koloid berdasarkan fase perdispersi dan medium perdispersinya. Nah, kita akan kembali ke topik sistem koloid. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang sistem koloid, Ibu ingin bertanya nih, siapa di sini yang pernah mengonsumsi agar-agar, mayonnaise, dan pernah minum susu? Nah, ternyata di balik kelezatan makanan-makanan tersebut tergolong sebagai koloid. Lalu apa benar demikian? Lalu apa sih sistem koloid itu? Nah, kita akan membahas mengenai sistem koloid. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang sistem dispersi karena erat kaitannya dengan materi koloid. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai sistem dispersi. Adapun pengertian dari sistem dispersi itu sendiri adalah keadaan apabila campuran suatu zat ke dalam zat lain, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari zat itu ke dalam zat lain. Itu merupakan pengertian dari sistem dispersi. Sedangkan zat yang didispersikan merupakan fase pendispersi dan medium yang digunakan adalah medium pendispersi. Contohnya, tepung kanji dalam air panas merupakan satu kesatuan sistem dispersi dengan zat terdispersi tepung kanji dan medium pendispersinya adalah air panas. Nah, dapat kita sederhanakan bahwa medium pendispersi adalah apa yang kita lihat, sedangkan apapun bentuk di dalamnya adalah fase terdispersi, atau dapat kita sederhanakan lagi menjadi medium pendispersi adalah pelarut, sedangkan zat terdispersi adalah zat terlarut. Nah, dari sistem dispersi itu tidak dibedakan lagi menjadi 3 bagian. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada larutan, ada koloid, dan ada suspensi. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai suspensi terlebih dahulu, di mana suspensi merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, suspensi bersifat heterogen. Contoh suspensi yaitu larutan pasir dengan air. Nah, di dalam suspensi, partikel zat dispersi dapat kita lihat dengan menggunakan mata langsung atau dengan mata telanjang. Apabila tidak diaduk terus-menerus, maka akan mudah mengalami pengendapan. Oleh karena itu, suspensi bersifat tidak stabil. Nah, semakin besar partikel zat terdispersi, maka akan semakin besar juga pengendapannya atau semakin cepat juga pengendapannya. Selain itu, suspensi juga mudah disaring dengan menggunakan kertas saring atau mudah dilakukan penyaringan karena ukuran-ukuran partikel suspensi yang relatif besar. Oleh karena itu, mudah tertinggal di dalam kertas saring. Contoh suspensi antara lain yaitu larutan kopi dengan air sungai yang keruh, dan larutan pasir dengan air atau campuran pasir dengan air. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai larutan. Sebelum kita membahas mengenai koloid, Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil dan tidak dapat diamati atau tidak dapat dibedakan antara zat terdispersi dan medium pendispersinya walaupun menggunakan mikroskop ultra. Larutan bersifat homogen karena ukuran partikel terdispersinya sangat kecil berupa ion-ion atau molekul yang suka dipisahkan melalui penyaringan. Contoh larutan yaitu larutan garam, larutan gula. Kemudian kita akan membahas yang terakhir yaitu koloid. Koloid pertama kali ditemukan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Koloid berasal dari kata kolia yang berarti lem. Nah, jadi koloid ini
terletak di antara larutan dan suspensi, di mana koloid merupakan sistem dispersi yang terletak antara larutan dan suspensi dengan ukuran partikel 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nah, pada koloid dia memiliki sifat antara larutan dan suspensi, di mana sifat suspensi tadi bersifat heterogen dan larutan bersifat homogen. Jadi koloid memiliki sifat antara homogen dan heterogen. Adapun perbedaan dari ketiga sistem dispersi ini, kalau kita lihat ada tabel perbedaan, dilihat dari beberapa parameter atau dari beberapa parameter di papan. Yang pertama yaitu ukuran partikel, yang kedua yaitu penampilan fisis, yang ketiga yaitu jumlah fasa, yang keempat kestabilan, yang kelima cara pemisahan. Yang pertama, berdasarkan ukuran partikel, di mana larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 100 nanometer, sedangkan suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer, dan koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu 1 hingga 100 nanometer. Nah, kemudian pada penampilan fisis, di mana larutan ini jernih karena larut dengan sempurna, kemudian tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra karena ukuran partikel di larutan itu sangat kecil. Kemudian suspensi yaitu berwarna keruh atau penampilan fisisnya keruh dapat diamati dengan mata langsung karena ukuran partikel dari suspensi sangat besar. Kemudian pada koloid terletak di antara larutan dan suspensi, karena itu penampilan fisisnya itu keruh jernih dan partikel terdispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Kemudian jumlah fasa. Pada jumlah fasa pada larutan yaitu homogen atau satu fasa. Kemudian pada suspensi bersifat heterogen, dan koloid terletak di antara homogen dan heterogen. Nah, kemudian kestabilan. Karena larutan itu larut dengan sempurna dan karena ukuran partikelnya kecil, maka dia relatif stabil. Kemudian pada suspensi, karena larutan ukuran partikelnya sangat besar, maka cenderung bersifat tidak stabil, sedangkan koloid relatif stabil karena terletak di antara larutan dan suspensi. Kemudian berdasarkan cara pemisahannya, parameter yang terakhir yaitu pada larutan itu tidak dapat disetting karena ukuran partikelnya sangat kecil, sedangkan pada koloid ukuran partikelnya terletak di antara larutan dan suspensi, yaitu dapat disetting dengan mikroskop ultra pada fase terdispersinya, sedangkan pada suspensi dapat disaring menggunakan kata saring biasa karena ukuran partikelnya relatif besar. Kemudian contoh dari larutan yaitu yang pertama larutan gula dan larutan garam, kemudian koloid yaitu susu dan jelly, dan suspensi yaitu campuran kopi dengan air. Nah, kita bahas perbedaan dari contoh ketiga sistem dispersi ini. Yang pertama yaitu larutan gula atau larutan garam. Ketika gula pasir jadi dicampur dengan air panas, ketika diaduk maka gula pasir itu akan larut sempurna. So dengan sifat-sifat di atas, berarti larutan gula merupakan larutan karena dapat terlalu sempurna dan bersifat homogen. Sedangkan pada suspensi yaitu campuran kopi dengan air, ketika campuran air dicampurkan dengan kopi, maka ketika diaduk larutan tersebut lama-kelamaan akan mengendap pada bagian bawah karena ukuran partikel terdispersi atau serbuk kopinya sangat besar, sehingga suspensi mengalami pengendapan. Pada contoh koloid yaitu susu dan jelly, di mana susu ini merupakan contoh koloid. Ketika serbuk susu dicampurkan dengan air panas, maka serbuk susu tersebut ketika diaduk akan larut. Akan tetapi sesuai dengan sifat koloid bersifat antara homogen dan heterogen. Jadi sekilas dapat dilihat bahwa serbuk susu tersebut larut seperti larutan sejati, akan tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, fase terdispersi atau partikel terdispersinya akan terlihat dan bersifat heterogen.
Oleh karena itu, koloid memiliki sifat antara homogen dan heterogen. Secara makroskopik dia bersifat homogen, akan tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra maka dia akan bersifat heterogen. Nah, dari penjelasan di tabel tersebut dapat kita menarik kesimpulan bahwa ketiga sistem koloid ini memiliki perbedaan terlihat dari beberapa parameter ini. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan juga atau dapat kita simpulkan bahwa perbedaan larutan homogen dan heterogen juga, di mana larutan homogen merupakan campuran atau larutan dari suatu zat dengan sifat yang sama, sedangkan heterogen merupakan campuran dari beberapa zat yang sifatnya berbeda. Kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Adapun jenis-jenis koloid berdasarkan medium pendispersi dan fase terdispersi dapat kita bedakan menjadi 8 jenis, yaitu ada sol padat, ada emulsi padat, ada busa padat, ada sol, ada emulsi, ada busa, ada aerosol padat, dan aerosol cair. Nah, untuk memudahkan dalam menulis tabel tersebut atau memudahkan kita dalam memahami jenis-jenis koloid, kita dapat menuliskan bahwa medium pendispersinya kita bedakan terlebih dahulu menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Kemudian fase terdispersinya kita urutkan menjadi padat, cair, gas, dan padat, cair. Nah, kenapa di sini tidak ada gas dengan fase terdispersi gas dan medium pendispersi gas? Karena ketika gas bertemu dengan gas maka akan bersifat homogen. Lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat. Nama jenis koloidnya yaitu sol padat, contohnya itu gelas berwarna dan mutiara. Nah, jadi di gelas berwarna atau kaca berwarna itu fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya juga padat. Kemudian yang kedua yaitu fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat, kita sebut sebagai emulsi padat. Contohnya keju, mentega, dan mutiara yang bisa kita makan dalam sehari-hari atau yang kita jumpai pada pembuatan es campur. Nah, pada mutiara tersebut atau pada keju juga, di mana fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Kemudian yang ketiga yaitu fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat. Nama koloidnya yaitu busa padat, contohnya itu batu apung, karet busa, kerupuk. Nah, pada batu apung kita ambil salah satu contohnya itu pada batu apung. Nah, pada batu apung tersebut di mana fase terdispersinya yaitu gas yang berada di rongga-rongga batu apung dan medium pendispersinya yaitu padat, yaitu batu apung itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu fase terdispersinya yaitu padat dan medium pendispersinya cair. Nama koloidnya itu sol, dimana contohnya itu cat, jelly, sol belerang, sol emas, dan tinta. Yang kita bahas aja contohnya itu jelly atau agar-agar. Nah, dimana pada jelly atau agar-agar dapat kita ketahui bahwa fase terdispersinya yaitu padat, yaitu serbuk agar-agar itu sendiri, dan medium pendispersinya itu cair. Nah, lama-kelamaan ketika dinginkan bahkan berubah menjadi agar-agar atau jelly, dan ini merupakan salah satu jenis koloid sol. Kemudian yang kelima yaitu fase terdispersinya itu zat cair dan medium pendispersinya cair juga, yaitu kita sebut sebagai emulsi, contohnya susu, mayones, dan santan. Pada mayones kita ambil salah satu contohnya itu pada mayones, bahwa pembuatan mayones itu fase terdispersinya yaitu cair dan cair, yaitu karena mayones terbuat dari minyak dan kuning telur. Oleh karena itu fase terdispersinya itu cair dan medium pendispersinya itu cair juga. Kemudian kemudian yang ke-6 yaitu fase terdispersinya itu gas
dan medium pendispersinya itu cair, maka nama koloidnya yaitu busa. Contohnya itu busa sabun dan krim kocok. Nah, dimana dapat kita ketahui bahwa pada busa sabun tersebut fase dispersinya itu gas atau udara, kemudian medium pendispersinya itu air, jadi atau zat cair. Nah, kemudian yang ke-7 yaitu fase dispersinya padat dan medium pendispersinya gas, yang nama koloidnya yaitu aerosol padat. Contohnya yaitu asap, debu di udara. Kita ambil salah satu contohnya itu debu di udara, di mana debu di udara ini udara itu sebagai medium pendispersinya atau gas, kemudian partikel-partikel di dalam debu itu berupa zat padat. Dapat kita lihat kan, berupa zat padat, jadi fase dispersinya itu padat dan medium pendispersinya gas. Kemudian yang terakhir itu fase dispersinya cair dan medium pendispersinya gas. Kita sebut sebagai koloid, kita sebut nama koloidnya atau jenis koloidnya yaitu aerosol cair. Contohnya itu awan dan kabut. Nah, pada awan itu dapat kita lihat pada bahwa medium pendispersinya gas dan fase dispersinya cair. Nah, jadi ini merupakan jenis koloid berdasarkan medium pendispersi dan fase dispersinya. Dibedakan menjadi 8 kelompok, ada sol padat, emulsi padat, busa padat, kemudian sol, emulsi, busa, aerosol padat, dan aerosol cair. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan kita mengenai perbedaan larutan koloid dan suspensi, kemudian jenis-jenis koloid. Nah, dapat disimpulkan bahwa koloid merupakan sistem dispersi yang memiliki sifat antara homogen dan heterogen dengan ukuran partikel 1 nanometer hingga 100 nanometer. Nah, koloid atau jenis-jenis koloid dapat dibedakan menjadi 8 berdasarkan fase dispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama yaitu sol padat, emulsi padat, busa padat, aerosol padat, aerosol cair, sol, emulsi, dan busa. Nah, demikian penjelasan materi sistem koloid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.